Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit di atas gunung, suara setan dipenuhi riak Yuan Power yang liar dan ganas. Tekanan yang terpancar membuat udara seolah menegang. Tatapan Lindong dingin. Kedua lengannya langsung berubah menjadi lengan naga, sementara sayap naga di punggungnya mengepak kuat. Dalam sekejap, bayangannya menghilang dari tempat semula dan muncul tepat di depan Shen Yun. Tanpa memberi ruang, ia langsung melepaskan pukulan. Ruang di depannya seolah pecah saat pukulan itu meluncur. Kekuatan yang mengerikan langsung menyelimuti tubuh Shen Yun. Ekspresi Shen Yun berubah. Ia jelas menyadari betapa mengerikannya kekuatan fisik Lindong. Tanpa ragu, ia mengangkat tangan dan memanggil cahaya keemasan yang membentuk perisai di depannya. Namun, pukulan Lindong tidak melambat sedikit pun. Dengan satu hantaman, kekuatan brutal itu menghantam perisai emas tersebut. Retakan langsung menjalar, dan dalam waktu singkat, perisai itu hancur berkeping-keping. Seberapa kuat tubuhnya ini? Cahaya emas pecah dan tersebar di udara. Shen Yun terkejut, tapi reaksinya tetap cepat. Ia langsung memanggil tombak hitam panjang di tangannya. Tombak itu bergetar, lalu menusuk lurus ke arah kepala Lindong dengan sudut tajam. Lindong tidak menghindar. Ia membuka telapak tangan naganya dan langsung menangkap ujung tombak tersebut. Ujung tombak bergesekan keras dengan sisik naga, memercikkan cahaya, namun tidak mampu menembus. Kekuatan cengkeraman Lindong membuat Shen Yun bahkan tidak bisa menarik kembali senjatanya. Dalam sekejap berikutnya, tubuh Lindong melesat maju sepanjang batang tombak. Kakinya berayun dengan kekuatan penuh, menyapu udara dengan jejak cahaya hijau, lalu menghantam tubuh Shen Yun. Tubuh Shen Yun terpental seperti proyektil, menghantam dinding gunung hingga tertanam di dalamnya. Tanpa memberi kesempatan, Lindong langsung melempar tombak hitam itu. Senjata tersebut melesat seperti kilat dan menghantam dinding gunung dengan keras, membuat retakan besar menyebar ke segala arah. Shen Yun berhasil menghindar di detik terakhir, tapi pupil matanya menyusut tajam. Kini dia benar-benar mengerti, pemuda di depannya ini jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Ia bahkan kalah dalam pertukaran singkat tadi. Darah mengalir di sudut mulutnya. Di dalam hatinya, rasa terkejut semakin besar. Informasi yang ia miliki jelas tidak akurat. Kekuatan Lindong saat ini tidak mungkin hanya hasil peningkatan sementara. Sekilas, Shen Yun melirik ke medan pertempuran lain. Xia Yan sedang bertarung sengit melawan Little Flame, yang tubuhnya kini membesar seperti menara hitam. Setiap pukulan Little Flame menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Sementara itu, di langit yang lebih tinggi, Little Marten menghadapi Penatua Jiang dan burung hantu-hantu emas kuning sekaligus. Kekuatan dari tiga ahli tahap kehidupan mendalam saling bertabrakan, mengguncang seluruh area. Gunung-gunung runtuh hanya dari gelombang kekuatan mereka. Namun yang paling membuat Shen Yun terkejut adalah fakta bahwa Little Marten tetap tenang menghadapi dua lawan sekaligus, bahkan mampu mencari celah untuk menyerang balik. Orang-orang ini, siapa sebenarnya mereka? Perasaan tidak nyaman mulai muncul dalam hati Shen Yun. Namun ia segera menggertakkan gigi. Selama Penatua Jiang bisa menahan Little Marten, maka dirinya dan Xia Yan hanya perlu menghabisi Lindong dan Ying Huan-Huan untuk membalikkan keadaan. Dengan pikiran itu, niat membunuhnya kembali membara. Ia menarik tubuhnya keluar dari dinding gunung, meski terlihat cukup berantakan. Lindong menatapnya sambil tersenyum tipis. Hanya segitu kemampuanmu, kamu terlalu cepat puas. Wajah Shen Yun menjadi gelap. Ia melesat ke udara dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Yuan Power di sekitarnya mulai berkumpul dengan cepat. Dalam sekejap, sebuah sungai raksasa terbentuk di langit, mengalir deras seperti naga putih sepanjang 1000 kaki. Aku akan menunjukkan seni bela diri tingkat tinggi gerbang Yuan. Dengan satu gerakan tangan, sungai raksasa itu meluncur turun, menghantam ke arah Lindong dengan kekuatan yang seolah mampu menghancurkan langit. Tatapan Lindong tetap tenang. Kedua tangannya bergerak cepat membentuk segel. Ruang di belakangnya runtuh, dan sebuah sosok kuno seakan muncul dari kehampaan. Tangan penjara surga sunyi. Sebuah telapak tangan raksasa muncul di langit, dipenuhi aura kuno yang menekan. Tanpa ragu, telapak itu menghantam sungai langit yang meluncur turun. Benturan keduanya mengguncang seluruh area. Gelombang kekuatan menyapu seperti badai, meratakan hutan di bawahnya.
Namun serangan Shen Yun tetap tertahan. Wajah Shen Yun langsung memburuk. Ia menggertakkan gigi dan kembali membentuk segel. Sungai langit kedua mulai terbentuk di atasnya, auranya tidak kalah mengerikan. Namun, tepat saat itu, Lindong sudah melesat mendekat. Enyah. Shen Yun mencoba mengendalikan sungai langit untuk menyerang, tapi pada saat yang sama, senyum aneh muncul di wajah Lindong. Segel misterius terbentuk di tangannya. Berhenti. Suara itu lembut, hampir seperti bisikan. Namun dalam sekejap, tubuh Shen Yun membeku. Semua gerakan berhenti. Bahkan cahaya di sekitarnya seolah terhenti dalam ruang dan waktu. Efek itu hanya berlangsung sesaat. Namun itu sudah cukup. Ketika Shen Yun kembali bisa bergerak, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Karena di depannya, Lindong sudah berdiri sangat dekat. Telapak tangan naga yang dingin telah mencengkeram tenggorokannya. Suara Lindong terdengar pelan, tapi penuh niat membunuh. 8 Jenderal Jiwa Gerbang Yuan, ternyata tidak ada yang istimewa. Genggaman itu semakin erat, membawa aura kematian yang nyata. Memang, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ekspresi ketakutan akhirnya muncul di wajah Shen Yun saat tenggorokannya dicengkeram oleh telapak tangan naga Lindong yang dingin. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya bergejolak liar, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman itu. Namun Lindong hanya tersenyum tipis. Cahaya hitam pekat tiba-tiba muncul di telapak tangannya, lalu menyusup ke dalam tubuh Shen Yun seperti ular yang lapar. Dalam sekejap, wajah Shen Yun membeku. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya sedang diserap. Bukan hanya hilang, tapi dilahap. Mata Shen Yun membelalak, dipenuhi ketidakpercayaan. Ia menatap Lindong dengan gemetar, lalu melihat cahaya hijau di tubuh pemuda itu semakin kuat seiring energi miliknya menghilang. Rasa dingin menjalar dari tulang belakangnya. Melahap, simbol leluhur melahap. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Mata Lindong menyipit tipis. Benar, katanya pelan, dan hadiahnya adalah nyawamu. Senyum itu tenang, tapi mematikan. Shen Yun berjuang mati-matian. Namun semakin ia melawan, semakin cepat kekuatannya terkuras. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan harapan perlahan lenyap dari matanya. Retakan kecil terdengar, tubuh Shen Yun tiba-tiba kaku. Matanya masih terbuka, menyisakan ketakutan dan penyesalan, tapi nyawanya telah pergi. Salah satu dari 8 Jenderal Jiwa Gerbang Yuan jatuh. Ying Huan datang berlari, memeluk kecapi Phoenix Langit di dadanya. Saat melihat tubuh dingin Shen Yun di tangan Lindong, langkahnya terhenti. Kau membunuhnya. Kalau tidak, jawab Lindong datar. Tatapannya masih dingin, belum sepenuhnya kembali seperti biasa. Ying Huan tanpa sadar mundur setengah langkah, untuk sesaat, Lindong terasa asing baginya. Namun detik berikutnya, ekspresi Lindong melunak. Dia melukaimu, ucapnya lebih pelan. Kalau aku tidak membunuhnya, bagaimana kalau kau mengadu nanti? Nada suaranya ringan, tapi jelas tulus. Ying Huan terdiam sejenak, lalu menghela napas kecil. Kalau begitu, biarkan saja. Gerbang Yuan kehilangan 1 jenderal jiwa, itu sudah cukup menyakitkan. Lindong tersenyum samar. Bukan 1, katanya pelan. 2 jenderal jiwa, dan 1 tetua. Ying Huan tertegun. Kalau sudah bertindak, kita tidak boleh menyisakan masalah, lanjut Lindong. Kalau tidak, nanti justru kita yang repot. Ia lalu mengangkat mayat Shen Yun dan menatap ke langit. Orang gerbang Yuan, ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Suaranya menggema, menembus medan pertempuran. Di langit, Penatua Jiang dan Xiayan langsung menoleh. Begitu melihat tubuh Shen Yun, wajah mereka berubah drastis. Kau berani membunuh murid gerbang Yuan? Raung Penatua Jiang. Kenapa? Hanya kalian yang boleh membunuh. Balas Lindong dingin. Wajah Xiayan dipenuhi amarah. Tunggu saja, gerbang Yuan tidak akan membiarkan ini. Namun sebelum kata-katanya selesai, Little Flame sudah bergerak. Tubuhnya membesar, berubah menjadi harimau hitam raksasa dengan aura buas yang menyesakkan. Garis-garis misterius menyala di tubuhnya, memancarkan tekanan kuno yang menakutkan. Harimau iblis surgawi. Xiayan pucat. Ia belum sempat bereaksi. Little Flame sudah menyerang. Serangan itu brutal, tanpa ampun. Xiayan mencoba melawan dengan seluruh kekuatannya, memanggil gunung emas raksasa untuk menahan serangan itu. Namun hasilnya sudah jelas. Tubuh Xiayan terpental jauh, darah muncrat dari mulutnya.
Belum sempat ia bangkit, Little Flame sudah muncul di depannya. Satu tebasan telapak, tubuh si Yayan dihantam ke tanah, menghancurkan bumi di bawahnya. Aura kehidupannya lenyap seketika. Little Flame kembali ke wujud manusia, napasnya berat, aura buas masih melekat. Di sisi lain, wajah Penatua Jiang berubah pucat pasi. Kejam, kalian benar-benar kejam. Little Marten tertawa dingin dari langit. Tenang saja, katanya santai. Tak ada yang akan membocorkan kejadian hari ini. Penatua Jiang menyipitkan mata. Kalian pikir bisa menahanku? Little Marten tersenyum. Kalau memang ingin menghabisimu, sepertinya aku tidak perlu menyembunyikan jati diriku lagi. Cahaya ungu hitam tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Sepasang sayap kelelawar raksasa terbentang di langit, menutupi cahaya matahari. Aura kuno dan menakutkan menyelimuti seluruh gunung suara sunyi. Wajah Penatua Jiang dan burung hantu-hantu emas langsung pucat. Marten iblis surgawi. Suara mereka bergetar, dan untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar muncul di mata mereka. Langit di atas gunung suara sunyi berubah gelap. Cahaya ungu hitam menyelimuti angkasa seperti awan tebal yang menelan matahari. Tekanan yang luar biasa turun dari langit, menekan seluruh wilayah hingga udara terasa berat. Di pegunungan itu, tak sedikit binatang iblis yang hidup. Namun kini, semuanya gemetar. Insting mereka menjerit, sebuah keberadaan di puncak rantai makanan telah muncul. Itu adalah tekanan dari penguasa sejati. Marten iblis surgawi. Di antara seluruh ras binatang iblis, mereka berdiri di puncak. Bahkan ras naga kuno pun tidak berani meremehkan mereka. Mereka bukan sekadar kuat, mereka adalah simbol dominasi. Makhluk seperti itu, jarang sekali muncul di wilayah Suan Timur. Karena itu, wajah Penatua Jiang dan burung hantu-hantu emas langsung berubah pucat saat melihat sayap ungu hitam raksasa terbentang di langit. Jadi, dia benar-benar Marten iblis surgawi. Suara Penatua Jiang rendah, dipenuhi ketegangan. Tatapannya berkedip-kedip, menyimpan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Di sampingnya, tubuh burung hantu-hantu emas gemetar hebat. Sebagai sesama binatang iblis, tekanan itu terasa berkali lipat lebih berat baginya. Ia bahkan harus menahan diri mati-matian agar tidak langsung kabur. Tenangkan dirimu, bentak Penatua Jiang. Selama kita bersama, dia tidak akan mudah mengalahkan kita. Tapi kalau terpencar, kita pasti mati. Burung hantu itu mengangguk kaku, meski rasa takut masih jelas di matanya. Serang bersama, teriak Penatua Jiang. Keduanya bergerak bersamaan. Kekuatan Yuan meledak dari tubuh mereka, berubah menjadi dua pilar energi raksasa yang menembus langit, lalu meluncur langsung menuju Little Marten. Namun Little Marten hanya tersenyum tipis. Sayapnya mengepak perlahan, tangannya terangkat. Awan ungu hitam di langit langsung berkumpul, membentuk telapak raksasa yang tampak seperti milik Dewa Iblis. Tanpa ragu, telapak itu menghantam ke bawah. Dalam sekejap, hutan di bawah runtuh. Dua pilar energi yang tampak tak terbendung itu, hancur seketika, seolah tak berarti apa-apa di hadapan kekuatan tersebut. Wajah Penatua Jiang dan burung hantu-hantu emas langsung berubah drastis. Tanpa peringatan, Penatua Jiang berbalik dan kabur. Sialan, maki burung hantu-hantu emas, terlambat menyadari dirinya ditinggalkan. Ia juga hendak melarikan diri. Namun sudah terlambat. Little Marten mengangkat tangannya, lalu mencengkeram ke bawah. Cakar Marten iblis surgawi. Langit terbelah. Dari celah ruang, muncul cakar raksasa berwarna ungu hitam yang langsung menyambar burung hantu-hantu emas. Ruang di sekitarnya terdistorsi, membentuk semacam penjara yang mengurungnya. Tak ada jalan keluar. Dalam satu serangan, tubuh burung hantu itu hancur menjadi kabut darah. Namun cahaya kecil melesat keluar, roh iblisnya. Memohon, aku akan menyerahkan air liur penyeduh spiritual inti bumi. Jeritnya putus asa. Little Marten menatapnya dingin. Terlambat, tangannya mengepal. Cahaya ungu hitam menutup roh iblis itu, menyegelnya tanpa ampun. Jangan lupa yang satu lagi. Teriak Little Flame dari bawah. Tatapan semua orang langsung beralih. Di kejauhan, Penatua Jiang masih berusaha kabur sekuat tenaga. Little Marten tersenyum sinis. Berlari dari Marten iblis surgawi, kau benar-benar tidak tahu batas. Sayapnya mengepak. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap dan muncul tepat di depan Penatua Jiang, seolah melompati ruang. Lindong hanya bisa terdiam melihatnya. Kecepatan seperti itu, nyaris tak masuk akal.
Pertarungan singkat pun terjadi di kejauhan. Fluktuasi kekuatan mengguncang langit, namun tak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, Little Marten kembali. Sayap raksasanya menghilang, aura menakutkan itu perlahan mereda. Lindong tersenyum. Selesai. Little Marten mengangkat dagunya, wajahnya penuh kesombongan khasnya. Kalau kakek Marten yang turun tangan, apa mungkin ada masalah? Ia membuka telapak tangannya. Dua bola cahaya ungu hitam muncul. Di dalamnya, tampak dua sosok yang meraung putus asa. Roh Yuan Penatua Jiang, dan burung hantu-hantu emas. Dua ahli tahap kehidupan mendalam, kini hanya tersisa jiwa di tangan Little Marten.